Oke sahabat-sahabatku semua, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tentang perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Ternyata hingga hari ini Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk penganut Islam terbesar di seluruh dunia. Bahkan melampaui negara kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Arab Saudi. Pertumbuhan dan perkembangan orang Islam yang ada di Indonesia bukannya ada begitu saja, tetapi menempuh sejarah yang panjang. Islam punya riwayat tersendiri ketika hadir di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia hingga bisa mencapai jumlah penganut yang begitu besar. Itu ternyata telah melalui sejarah yang sangat panjang. Kalian tahu nggak sih sejarah masuknya Islam ke Indonesia tersebut melalui periodisasi yang cukup menarik untuk kita ketahui. Seperti apa periodisasi sejarah Islam di Indonesia tersebut? Silakan simak video ini, pembahasan saya berikut ini. Indonesia sebelum merdeka pada 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu namanya belumlah Indonesia. Kenapa? Di Indonesia masihlah tersebar kerajaan-kerajaan dan negara ini masih dikenal dengan sebutan Nusantara. Di mana yang kala itu warganya telah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pada saat berada di Nusantara, para pedagang memulai menjalin hubungan baik dengan para penduduk asli yang pada saat itu sebagian besarnya memiliki kepercayaan Hindu. Para pedagang dari luar Nusantara tersebut berbagi ilmu tentang Islam. Masyarakat asli pun merasa tertarik dengan Islam. Sebagian besar dari penduduk lokal mengubah keyakinan, lalu memeluk agama Islam. Setelah itu, perwakilan antara pedagang dari negara Arab dan penduduk lokal yang ikut berkontribusi, penduduk lokal juga ikut berkontribusi dalam menyebarkan pengaruh Islam di Nusantara. Terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, beberapa teori yang menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Menurut teori pembawanya, masuknya Islam ke Indonesia dibagi dalam satu. Teori Gujarat Menurut teori Gujarat, agama Islam datang ke Nusantara ketika abad ke-13. Islam dikatakan datang dari para pedagang daerah Gujarat, India. Teori ini dipertegas oleh adanya fakta bahwa ketika pada saat itu Nusantara menjalin ikatan perdagangan yang baik dengan orang-orang Gujarat. Kerajaan Sriwijaya juga saat pada itu menjadi jantung perdagangan dunia, melewati jalur Nusantara, Gujarat, Timur Tengah, dan Eropa. Setelah itu juga ada batu nisan Sultan Samudra Pasai
Malik As-Saleh. Selain itu juga ada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang memiliki ciri orang dari wilayah Gujarat. 2. Teori Makkah. Teori Makkah merupakan teori datangnya Islam. Teori Makkah merupakan teori datangnya agama Islam yang baru ada. Pendapat ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat tadi. Pada pendapat ini disebutkan Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Orang yang membawa Islam ke Nusantara adalah orang-orang dari Arab Saudi. Peristiwa ini dibuktikan oleh adanya perkampungan yang telah didiami oleh orang Islam di daerah pesisir barat Sumatera ketika itu. 3. Teori Persia. Teori Persia mempunyai anggapan yang sama tentang Teori Persia mempunyai anggapan yang sama tentang waktu hadirnya agama Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-13. Namun perbedaannya, teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia. Hal itu disebabkan oleh adanya persamaan-persamaan budaya agama Islam di Nusantara dengan di Persia. Terlepas dari banyaknya teori yang terdapat, kembali ke diri kita masing-masing, manakah yang hendak kita yakini? Karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesusahan datangnya dari kita sendiri. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.